Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai rahasia di balik mata satu, atau yang biasa dikenal dengan simbol Illuminati. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada di zaman sekarang. Nah, bagaimana penjelasannya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Simbol Illuminati dalam Islam belum lama ini sebagian umat Islam dihebohkan dengan adanya masjid dengan mihrab berbentuk segitiga. Mereka menganggap bahwasanya bentuk segitiga merupakan simbol Illuminati yang kerap dikaitkan dengan Zionisme dan Dajjal. Nah, simbol segitiga yang selalu dikaitkan dengan Illuminati adalah the Eye of Providence, yakni simbol mata satu dalam segitiga. Sebenarnya simbol ini telah ada sejak zaman Mesir kuno. Simbol yang disebut Horus ini merupakan jimat untuk melawan mata jahat. Akan tetapi dalam perkembangannya, simbol mata satu ini digunakan sebagai bagian dari lambang negara Amerika Serikat dan lembaran uang kertas $1 Amerika Serikat. Kemudian Illuminati ini menggunakan simbol mata satu, dan baru pada tahun 1797 simbol ini digunakan oleh Freemason, yakni kelompok rahasia yang telah ada sebelum Illuminati dibentuk. Nah, sebenarnya hal ini merupakan simbol religi yang berada di Mesir. Di masa Mesir kuno, simbol Horus ini digunakan sebagai jimat untuk melawan mata jahat. Dapat dikatakan bahwasanya simbol Horus ini merupakan simbol religi masa itu. Adapun dengan Amerika Serikat, bahwasanya simbol mata satu ini dalam segitiga yang terdapat dalam uang kertas $1 maupun lambang negara Amerika Serikat, dikatakan itu merupakan simbol Kristiani. Nah, bentuk segitiga melambangkan konsep Trinitas, sedangkan mata satu melambangkan mata Tuhan. Dan simbol ini digunakan sebagai media komunikasi pada masa lalu, di mana masyarakat belum bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian bagaimana Islam memandang simbol ini? Berdasarkan teori konspirasi tentang Illuminati, sebagian umat Islam meyakini bahwa simbol Illuminati merupakan simbol Zionisme dan Dajjal. Simbol ini begitu ditakuti karena organisasi penggunanya merupakan kelompok yang memiliki kekuatan besar untuk mendominasi dunia, dan Islam menjadi target sasarannya. Mereka mengajukan bukti, diantaranya mulai banyak diterapkan simbol Illuminati di masjid-masjid. Selain itu, kerajaan Arab Saudi yang identik dengan Islam justru menggunakan lambang segitiga sebagai lambang kepolisian. Nah, terkait dengan hal ini, Muhammad Abduh Twasikal menyatakan pendapat bahwa simbol Illuminati adalah simbol Dajjal yang tidak didasari oleh dalil yang jelas. Alasannya, Dajjal adalah hal gaib dan hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam surat Ad-Jin ayat 26-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka bumi dan di belakangnya.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Naml ayat ke-65 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Adapun digunakan simbol mata sebagian lambang kepolisian kerajaan Arab Saudi dikarenakan budaya bangsa Arab sendiri yang sangat menghormati mata sebagai simbol pengawasan dan kecintaan. Nah, kemudian lantas bagaimana kita menyikapinya? Sebaiknya sebagai makhluk yang diberi akal dan ilmu, umat Islam seharusnya mencari informasi sebanyak dan selengkap mungkin tentang sesuatu agar kita tidak salah melangkah. Caranya adalah banyak membaca dari berbagai sumber. Jangan sampai informasi yang diperoleh berasal dari katanya atau kata si itu tanpa mencari tahu lebih lanjut. Nah, hal ini berlaku dalam segala hal termasuk teori konspirasi tentang Illuminati. Nah, sekedar informasi bahwasanya teori konspirasi tentang Illuminati lahir dari teks Principia Discordia yang berbau parodi dan beredar di tahun 1960-an. Nah, sang penulis yang bernama Principia Discordia yang bernama Carey Townley kemudian berkolaborasi dengan wartawan majalah Playboy yang bernama Robert Anton Wilson yang menciptakan teori konspirasi Illuminati. Dan mereka ini menyebarkan disinformasi dan misinformasi melalui media massa dengan tujuan untuk membuat kekacauan di masyarakat. Nah, apakah umat muslim masih mau mendasarkan sesuatu atas dasar teks parodi atau teori konspirasi lainnya? Nah, semuanya kembali kepada kita masing-masing. Nah, adapun mengenai Illuminati dan Freemasonry sendiri, bahwasanya Illuminati merupakan sebuah gerakan yang berada di daerah Bavaria yang sekarang merupakan daerah Jerman yang menyuarakan kebebasan atau paham sekuler, dan gerakan ini sangat mirip dengan Freemasonry. Bahkan ada yang menyebut bahwasanya Illuminati ini meniru pergerakan Freemasonry. Di era modern ini, Illuminati kemudian memiliki makna yang luas dan bukan sekedar merujuk pada Illuminati Bavaria. Setiap gerakan ataupun organisasi yang mendalami sebuah peristiwa besar di dunia maka disebut dengan Illuminati. Adapun nama organisasi konspirasi tersebut dimanapun lokasinya maka disebut dengan Illuminati. Karena itulah Freemasonry kemudian seringkali disebut dengan Illuminati. Pasalnya, Freemasonry diyakini menjadi dalang di balik peristiwa besar dunia. Sebut saja revolusi Prancis dan konspirasi pembunuhan Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy. Termasuk juga konspirasi mereka yang meyakini kemunculan Zionis Yahudi yang memporak-porandakan Palestina kemudian mendirikan negara Israel. Nah, meski banyak dibantah oleh dunia barat, Freemasonry sejatinya otak dibalik pendirian negara Israel. Organisasi yang sebagian besar beranggotakan Yahudi itu merupakan cikal bakal munculnya Zionis, yakni gerakan para penganut Yahudi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina itu menurut mereka, dan mendukung berdirinya negara Israel. Dalam teori konspirasi, sebagian besar anggota Freemasonry Illuminati merupakan para pembesar dunia dari kalangan Yahudi, dan mereka merupakan politikus yang mengatur negara dan juga pengusaha raksasa yang mengendalikan ekonomi dunia. Dan kekuatan mereka sangat besar, bahkan menguasai negara adidaya seperti Amerika Serikat. Dan mereka lah yang berkuasa pada Bank Amerika Serikat dan mengendalikan US dollar yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Maka sangat mudah bagi mereka untuk mengendalikan dunia agar mendukung pendirian negara Israel. Dan mereka memunculkan paham Zionisme yang kemudian dengan semena-mena melakukan eksodus ke Palestina. Dan perang Palestina Israel yang tak berujung hingga kini dan entah sampai kapan. Dan itu merupakan hasil kinerja mereka, yaitu Illuminati Freemasonry. Kemudian selain menghancurkan Palestina, mereka juga berkonspirasi untuk menghancurkan agama Samawi kecuali Yahudi. Yang terpenting bagi mereka adalah mengincar orang-orang Nasrani dan juga Muslim dengan merusak akhlak para pemudanya melalui pop kultur dan misi merusak moral yang digalakkan oleh mereka. Nah,
Dalam sebuah fatwa ulama besar Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql disebutkan bahwasanya Illuminati Freemason sangat berbahaya bagi umat, terutama dalam merusak akhlak umat. Nah, Syekh berfatwa bahwasanya Freemason adalah organisasi underground orang Yahudi. Organisasi ini memiliki peranan penting terhadap banyak peristiwa tragis di dunia secara keseluruhan dan juga dunia Islam secara khusus. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mewujudkan misi-misi mereka, di antaranya dengan merusak kaum muda dan menebarkan moral bobrok di antara mereka, dan juga menjadikan ambisi para pemuda berupa syahwat dan kesenangan, sehingga kontrol terhadap kaum muda ada di tangan orang Yahudi, dan pada akhirnya mereka bisa mengarahkan kaum muda sesuai keinginan mereka. Dan mereka pula yang senantiasa mengendalikan media agar dapat diarahkan untuk melayani tujuan-tujuan mereka, sebagaimana mereka juga berusaha mengendalikan ekonomi internasional. Oleh karena itu, Anda dapati bahwa orang-orang terkaya di dunia dan para pemilik perusahaan-perusahaan raksasa itu berasal dari kaum Yahudi. Dan mereka telah menghancurkan perekonomian banyak negara dan menyebabkan ditutupnya banyak perusahaan dengan cara mereka yang licik dan culas, sebagaimana yang terjadi di negara kita ini. Nah, demikianlah penjelasan tentang simbol Illuminati dan Freemasonry atau segitiga mata satu, di mana dibalik simbol tersebut muslimin hendaknya mengambil pelajaran akan bahaya konspirasi organisasi pengguna simbol tersebut. Yang perlu kita lakukan bukanlah mencari-cari gambar yang mirip dengan simbol tersebut, melainkan waspada dan menolak setiap hal yang dapat merusak akhlak dan moral. Hal-hal tersebut bisa jadi sangat erat dengan kehidupan kita dan tanpa sadar kita lihat dan dengar setiap hari, setiap waktu. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.